Kondom jangan dipajang secara bebas di rak toko dan meja kasir. Itu memang barang legal gitu anjir. Kenapa harus ngumpet-ngumpet? Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Dua Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Kali ini ada sebuah unggahan dari akun Instagram lambe_turah yang dengan postingan headline-nya tuh jelang Valentine Day, Satpol PP Makassar razia kondom di minimarket. Oke lah, kita langsung baca subline-nya nih. Jelang hari Valentine, sejumlah minimarket di Makassar merazia alat kontrasepsi atau kondom oleh Satpol PP. Maksudnya mana sih? Merazia alat kontrasepsi. Dirazia kali ya, dirazia. Tapi kata-katanya kurang. Dirazia alat kontrasepsi. Oh, mungkin maksudnya nih ya, jelang hari Valentine, Satpol PP Kota Makassar merazia alat kontrasepsi atau kondom di sejumlah minimarket. Kayaknya lebih enak begitu sih. Ini yang nulis subline-nya kurpan nih, kurang pandai. Sehingga generasi muda yang masih jomblo kita harapkan tidak melakukan ritual-ritual yang negatif di malam Valentine nanti, ujar Kepala Satpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan. Iqbal yang beli kondom tuh rata-rata yang udah punya pacar, punya pasangan gitu. Lagian juga kalau jomblo ngapain beli kondom? Pasti di penyedia jasanya tuh udah disediakan. Kocak banget dah balik, Bal. Masa ngocok pakai kondom? Kok aneh-aneh aja lu, Bal. Oke lah, untuk lebih jelasnya kita setel dulu nih baik videonya. Nih, gue baca deh. Jelang malam Valentine 2022, Satpol PP Makassar razia penjualan kondom di minimarket. Banyak lagi. Petugas meminta kondom jangan dipajang secara bebas di rak toko dan meja kasir. Itu memang barang legal gitu anjir. Kenapa harus ngumpet-ngumpet? Jangan diperjualbelikan, apalagi anak-anak di bawah umur ya. Kalau bisa kita bisa lihat yang mana yang sudah berkeluarga, yang layak untuk memakai barang ini ya. Boleh berkeluarga kasih saja. Apa itu? Ya kurang lebih gitu doang bay videonya. Cuman video Satpol PP-nya ngerazia ya kondom di minimarket, udah gitu doang. Oke lah, kita langsung ke kolom komentar aja, kita lihat apa kata netizen-netizen kita nih yang baik dan budiman. Ada komenan dari Instagram Ceisha Grosir. Tujuannya apa? Kalau saya jadi pemilik minimarket, saya melawan dan menggugat. Kondom adalah barang legal yang dijual belikan kok, makanya dipampang di etalase. Ya gue setuju sih, karena emang dasarnya kondom ini barang yang legal, bukan yang ilegal. Seharusnya tuh yang dirazia yang barang-barang ilegal. Kayaknya Satpol PP-nya tuh gabut banget gitu. Dan gue juga kurang tahu nih, kalau misalnya abis Valentine barangnya tuh dibalikin apa enggak. Karena pada dasarnya yang tadi gue bilang, emang ini barang legal. Ya walau target marketnya tuh lebih ke arah spesifik ke orang dewasa. Ada lagi dari Noah El Azam Alvaro. Lah malah banyak yang hamil ntar. Tenang. Ada alternatif lain. Bisa pakai balon ulang tahun. Nanti tuh kalau kondom dirazia, tingkat pembelian balon karet tuh meningkat gitu. Dan pasti setelah 14 Februari nih, banyak orang-orang yang pada jual nanas muda. Karena itu emang masa-masa target penjualan yang baik. Oh, atau jangan-jangan nih Satpol PP kong kali kong sama tukang nanas. Kondom pada disita kan. Biar alternatifnya tuh habis Valentine biar pada makan nanas. Anjay, keren. Teori konspirasi baru.
Ada lagi dari Rivel_Nino. Kok razia kondom? Seharusnya bagi-bagi kondom, biar safe semua. Nafsu itu dari otak, bukan dari kondom. Dengan dan tanpa kondom, kalau udah di otak tetap aja dilakuin. Iya sih. Ya gue juga setuju nggak setuju sih. Karena kalau emang bagi-bagi kondom nih, itu sama aja kita kayak nge-support zina, bay. Lain halnya kalau lo beli sendiri, ya itu urusan pribadi gitu kan. Karena pada dasarnya tuh alat kontrasepsi ya untuk mencegah penularan penyakit sama buat menekan jumlah penduduk Indonesia biar nggak semakin membludak. Karena semakin lama nih warga kita semakin banyak. Ya nggak cuma kita doang sih, seluruh dunia. Tapi kalau dibilang nafsu itu dari otak bukan dari kondom ya emang bener. Yang namanya udah nafsu mah gimana ya, nggak ada kondom keluar di luar pun jadi. Astagfirullah. Ada lagi dari bayu.vet, anak-anaknya yang diedukasi bukan kondomnya yang dirazia. Online shop aja gampang. Iya sih betul. Karena gue pribadi nih ya, kalau misalnya punya anak nanti, gue bakal melakukan sex education sedini mungkin. Karena untuk mencegah pelecehan seksual dari orang lain, dimana ya namanya masih bocah kan kurang paham apa yang boleh disentuh sama orang lain sama enggak gitu. Dan amit-amit cabang olahraga juga gitu ya. Kalau misalnya nanti dapat anak perempuan, anak gue hamil di luar nikah. Lebih ke arah ini sih, kasihan mental perempuannya gitu. Takut gak siap punya anak di umur yang segitu. Nanti yang ada malah anaknya disiksa. Ngeri aja. Udah mah harga dirinya hancur, membunuh anaknya masuk penjara kan. Makanya kalau misalnya anak gue udah nanya nih ke gue, "Pak, aku boleh pacaran gak?" "Boleh kalau kamu berani beli kondom." Gue gituin beneran. Terus kalau misalnya dia nanya gitu kan, "Aku gak bakal ngapa-ngapain kok, Pak." Ya terus ngapain pacaran? Karena pasti kalau dilarang juga bakal backstreet gitu. Mending gue kasih tantangan. Sama aja nih kayak lulu juga kan, pasti dulu pernah pacaran backstreet dari orang tua. Sama sih gue juga. Intinya hubungan cowok sama perempuan tuh kalau nggak ada nafsu tuh bullshit, bye. Kecuali yang cewek lesbi, yang cowok homo. Dan juga anehnya nih, Satpol PP-nya tuh ngerazia H-1 gitu. Padahal kan itu waktu Jumat, Sabtu, Minggu long weekend. Pasti pada mau staycation. Harusnya dari hari-hari sebelumnya. Tapi kalau dari hari-hari sebelumnya juga pasti tetap bakal aneh sih. Dari mana aja lah. Mungkin juga dirazia nggak guna juga. Ya apa kata si bayu.vet ini, bisa beli online gitu. Dan juga nih gue setuju nih sama si Bayu. Mending anaknya diedukasi. Ada lagi dari Tanti_Alesa. Memang kalau nggak Valentine nggak dibeli. Aneh. Dia sih. Nih sekarang misalnya Senin dirazia gitu kan. Valentine dirazia gitu kan. Besoknya udah nggak Valentine, emang nggak ada yang beli? Ya belilah. Ya namanya engas mah nggak cuma hari Valentine doang gitu, bay. Ada lagi dari Sel.Chani, diborong sama Satpol PP buat dipakai rame-rame gitu ya. Ini si Sel Chani ya yang bilang, kamu cuma baca doang. Oh dia nggak bilang sih, dia nanya tuh, ada tanda tanyanya. Dia nanya doang. Nanya doang. Ada lagi dari Ovan Dilak. Inilah penyebab melambungnya jumlah kehamilan setelah Valentine. Iya ya, kondomnya pada dirazia. Goblok banget dah. Dan ini tuh baru pertama kali gue lihat kolom komentar isinya tuh kontra semua gitu sama kelakuan memang kalau kelakuan PP pada di kontra semua sih sama sebuah postingan. Biasanya kan kalau komennya tuh ada yang pro dan kontra, ini mah kontra semua. Lawan kan kalian semua nih, woi makhluk engasan, woi sama sih saya juga. Cuman udah bisa disalurkan, udah punya istri ya. Makanya nikah lu yang jomblo. Enggak bercanda. Nikah tuh enggak cuman hal yang enak-enaknya doang gitu. Pasti ada keluh kesah. Ya kalau lu belum bisa komitmen,
Udah solo karir aja dulu. Nikmati masa lajangmu. Jajan yang banyak, jajan sampai kena penyakit. Waduh. Mampus lu. Oke lah, balik lagi ke topik. Menurut gue pribadi juga percuma lu razia kondom, gak bakal menghilangkan perilaku seks bebas di masyarakat gitu. Karena itu tuh kebutuhan biologis manusia gitu, bay. Makanya pasti akan selalu ada. Daripada lu razia nih ya, mending lu ngegompor-gomporin sex education. Karena pada dasarnya nih sex education di Indonesia selalu dianggap tabu oleh masyarakat. Padahal penting loh, daripada nanti remaja-remaja kita nih kepoan gitu kan, nyari sendiri di internet dan malah salah belajar. Dan akhirnya tuh malah jadi pernikahan dini gara-gara banyak yang hamidun karena kurangnya informasi tentang sex education. Oh, atau jangan-jangan nih Satpol PP-nya juga kurang sex education. Karena kondom sendiri kan untuk mencegah penularan penyakit HIV. Tapi malah disita. Cerdas banget dah. Mantap. Oke lah, bay, segitu aja dari gue. Sebenarnya juga gue nggak peduli gitu adanya hari Valentine atau enggak, karena tidak berpengaruh sama kehidupan gue. Kecuali nih Valentine tanggal merah, wah bakal gue bela pasti. Oke lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.